Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alivia. Hari ini saya akan mempresentasikan studi kasus mengenai perbandingan implementasi domino effect dan iceberg phenomenon dalam dunia kesehatan. Eee, Kami akan membedah gimana sih, dua teori ini tuh bekerja melalui kasus, komplikasi, khususnya komplikasi kaki, diabetes, dan penyakit kusta pada anak. Ya, sebelum masuk ke materi, penting untuk mengetahui sumber data kami, ya kan. Jadi, kami menggunakan 2 jurnal internasional bereputasi, Q1 untuk jurnal yang pertama dan Q3 untuk jurnal yang kedua. Oke, mari kita pahami definisinya. Jadi domino effect adalah rantai kejadian di mana satu kegagalan memicu rangkaian kegagalan lainnya. Dalam konteks medis, satu komplikasi yang tidak tertangani akan menjatuhkan kartu domino kesehatan lainnya, hingga berakibat fatal. Sedangkan iceberg phenomenon atau fenomena gunung es menggambarkan situasi di mana kasus yang terdeteksi hanya sebagian kecil atau puncaknya aja. Sementara beban penyakit yang jauh lebih besar itu tersembunyi di bawah permukaan masyarakat. Nah, para ahli menekankan bahwa kedua fenomena ini adalah ancaman serius bagi sistem kesehatan. Mengenai kaki diabetik, ahli dari Armstrong menyatakan bahwa kekambuhan adalah proses persisten yang meningkatkan risiko amputasi dan kematian. Mengenai kusta, WHO itu menekankan bahwa munculnya kasus pada anak adalah indikator adanya transmisi aktif yang tersembunyi di lingkungan tersebut. Kuncinya adalah landmark analysis untuk melihat dampak jangka panjang tanpa bias. Oke, studi kasus di domino effect. Jadi studi kasus pertama ini melibatkan lebih dari 28.000 pasien diabetes di Taiwan. Di sini terlihat jelas ya efek dominonya, yaitu yang pertama, pasien yang mengalami kekambuhan komplikasi kaki diabetik ini punya risiko kematian yang jauh lebih tinggi. Yang kedua, data menunjukkan bahwa setiap kali terjadi kekambuhan baru atau bisa kita bayangkan yaitu, kartu dominonya itu jatuh. Jadi, risiko kematian meningkat secara progresif. Pasien dengan lebih dari 2 kejadian berulang memiliki tingkat bahaya atau hazard ratio 1,36 kali lipat lebih tinggi. Oke, sekarang case study iceberg. Di studi kasus kedua ini terjadinya di NTB, Indonesia, terjadinya di 2 saudara kandung. Nah, inilah fenomena gunung es di daerah yang dianggap endemis rendah, ternyata ditemukan, kasus kusta tipe berat pada anak. Setelah ditelusuri, mereka memiliki riwayat kontak dengan anggota keluarga lain yang nggak pernah terdiagnosis secara medis. Ini tuh buktiin kalau di bawah status zona nyaman, eee, zona aman, itu terdapat banyak kasus yang tidak terlaporkan. Nah, selanjutnya, masuk di identifikasi masalah. Dari kedua kasus tersebut nih, kami udah mengidentifikasi masalah utamanya, ada beberapa. Yang pertama, tingginya angka kekambuhan. Pada kaki diabetik itu mencapai 60% dalam 3 tahun. Nah, itu cukup besar ya. Kemudian yang kedua ada kasusnya yang tersembunyi. Nah, melalui stigma dan akses diagnosis yang terbatas pada penyakit kusta membuat penderita ini takut untuk melapor. Nah, yang ketiga ada faktor sosioekonomi. Di bagian ini manajemen perawatan itu secara primer itu bagiannya sangat buruk dan mempercepat jatuhnya domino kesehatan tersebut. Nah, kemudian ada penanggulangan dan kelemahan untuk saat ini. Saat ini penanggulangan dilakukan dengan instrumen seperti Charlson Comorbidity Index untuk diabetes dan
multi drug therapy atau MDT untuk kusta. Namun ada kelemahan fatalnya. Nah, fokus tenaga medis ini masih sering terpaku pada pengobatan setelah gejalanya muncul atau reaktif. Nah, bukan pada pemutusan rantai domino atau pelacakan gunung es sejak dini atau disebut proaktif. Kemudian lanjut di solusinya. Nah, kami menemukan 3 solusi untuk integratif ini. Yang pertama, ada integrasi surveillance, yaitu melakukan kontak tracing yang agresif. Jika ada satu anak kena kusta, seluruh lingkungannya harus diperiksa untuk menghancurkan relasi gunung es tersebut. Nah, yang kedua ada manajemen terpadu. Jadi, perawatan diabetes ini harus multidisiplin. Jangan hanya dilihat dari lukanya aja, tapi kontrol jantung dan hipertensinya itu agar domino kematian tidak jatuh. Nah, yang ketiga ada edukasi proaktif. Ini untuk menghilangkan stigma melalui edukasi agar masyarakat itu tidak menyembunyikan penyakitnya. Kemudian ada future research. Nah, kedepannya riset ini nih harus difokuskan pada yang pertama, studi genetik untuk melihat kerentanan seseorang terhadap kusta tersebut. Kemudian yang kedua ada penggunaan AI untuk memprediksi perkambuhan kaki diabetik. Dan yang ketiga ada analisis faktor lingkungan terhadap transmisi bakteri. Nah, kemudian ada edukasi praktisnya. Pentingnya memahami efek domino dan fenomena fenomena gunung es bukan hanya soal statistik, tapi soal menyelamatkan nyawa seseorang dengan bertindak lebih awal. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami berdua. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.